Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alafid dengan NIM 19502103. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Danang Kurniawan. Di sini saya akan melakukan observasi terhadap salah satu UMKM yang terletak di Kota Kudus, lebih tepatnya di Desa Unyaan. Nah, kenapa saya memilih di Kampung Sawah ini? Karena menurut saya Kampung Sawah di sini itu berbeda dengan restoran yang pada umumnya, yang biasanya itu terletak di pinggir jalan maupun di perkotaan. Nah, sedangkan di Kampung Sawah ini memiliki view sawah yang seperti kalian bisa lihat di samping saya di sini. Kampung Sawah di sini merupakan salah satu restoran yang terletak di tengah-tengah sawah dan bisa dijadikan sebagai spot foto ya, mungkin. Apalagi kalau sunset itu bisa kelihatan jelas. Ya mungkin selanjutnya kita bisa melakukan interview kepada manajer dari Kampung Sawah. Pertama itu dari profil UMKM, Kak. Sini yang mendirikan Kampung Sawah sendiri kakaknya atau siapa? Kebetulan kalau berdirinya Kampung Sawah ini tuh pertama kali kita dari kerjasama. Jadi dari orang tua aku. Oh iya. Si papa, mama, terus ada kerjasama sama orang, kebetulan tetangga juga untuk bangun ide konsep. Sebelumnya kalau Kampung Sawah tuh awalnya nggak di sini, tempatnya tadi pas lewat tuh ada air, ada banyak. Iya, Nah ada itu air. di situ, awalnya di atas air situ. Cuma karena setahun jalan, terus ternyata nggak ada hasil dari kerjasama itu, maksudnya dari kerjasama kan ada perundingan, bagi hasilnya gimana. Tapi di situ nggak jalan semuanya, terus akhirnya diambil alih sama orang tua aku sendiri. Jadi habis itu dijalankan mulai dari nol lagi. Jadi dari awalnya kerjasama, terus dipegang sendiri. Tahun berapa, Kak, kalau boleh tahu? Itu tahun sekitar 2011. Berarti mulai didirikan tahun 2011 ya? Iya, tahun 2011 di sana. Kalau punya kesininya sekitar 2016. Itu langsung jalan? Iya. Jadi yang 2011 itu kan kita mulai dari nol, dari yang mulai pelanggannya dikit-dikit, terus kita mulai punya pelanggan tetap, terus pas kita pindah sini, jadi pelanggannya tinggal di belok di sini dan udah jalan juga. Untuk latar belakang atau sejarah didirikannya ini gimana, Kak? Yang melatar belakangi didirikan Kampung Sawah ini, kenapa kok buat Kampung Sawah gitu? Kalau kenapa buat Kampung Sawahnya itu karena emang kan pengen ada usaha nih, Ya. terus karena ada yang ngajakin Oh, tadi kerjasama itu ya? kerjasama itu punya konsep ide, oke, terus jadi kita coba jalanin, siapa tahu rezekinya di situ ya kan. Terus kalau dari namanya sendiri itu kita ambil Kampung Sawah karena deket sawah. Untuk di Kampung Sawah sendiri ada aplikasi e-commerce sendiri apa enggak? Atau ada aplikasi? Kalau e-commerce kita nggak pakai karena kan kita dia makanan cepat saji ya, jadi makanan disajikan itu kita nggak pakai e-commerce. Kita pakainya yang itu yang kayak Gojek, Grab. Oh, GoFood, itu GoFood. Ada di situ. Ada. Namanya Baru apa? 1 tahun. Namanya kalau di Gojek itu kita KS Express. Kalau di Grab itu kita Kampung Sawah Segaran. Itu sudah 1 tahun. Itu udah sekitar 1 tahun. Alamatnya ini di Desa Undaan? Undaan Lor. Undaan Lor ya? Gang nggak masuk gang ya? 31 maksudnya. 31, oke. Dari visi dan misi dari Kampung Sawah apa, Kak? Kalau visi dan misinya itu secara organisasi kita belum ada tertulis ya. Oh, belum ada tertulis. Cuma ininya itu kita mau mensejahterakan masyarakat yang di sekitar sini. Sini, iya. Cuma kalau secara formal tertulis Iya, itu belum ada. Ya. Iya. Terus tujuan usaha ini dibuat sama kayak tadi berarti untuk mensejahterakan masyarakat sekitar gitu ya? Kebanyakan di sini karyawannya juga orang-orang sini. Orang sini? Terus juga misal kita ada event apa atau pas hari raya kita juga ada santunan ke tetangga-tetangga. Berapa, Kak, karyawannya? Karyawannya sekitar 50, 50? 40-an orang. Itu dibagi per shift? Iya, dibagi 2 shift. Oh, dua shift. Pagi sama siang ya? Pagi sama siang. Lompat ke topik budaya organisasi ya, Kak. Yang pertama itu bagaimana Kakak menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk para karyawan bekerja? Untuk karyawan di sini itu kita bebaskan, maksudnya bebaskan gini, kita kasih kebebasan mereka buat memilih shift mereka sendiri. Oh, berarti nggak ditentuin? Nggak, jadi gini, kayak shift, contoh ya shiftnya itu kan pagi sama malam. Nah itu mereka berunding sama satu timnya sendiri. Kamu besok mau yang apa? Kamu besok mau yang apa? Biasanya sih emang kalau misal udah shift pagi, besoknya shift malam, wajarnya kan gitu. Cuma kadang ada yang karyawan kayak, aduh aku besok ada acara kondangan nih, aku shift siang aja deh kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu kebebasan yang kita kasih ke karyawan. Yang penting dia amanah lah, nggak yang harusnya dia kerja tapi malah nggak kerja tiba-tiba gitu. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Terus juga untuk makan sendiri juga kita kan kasih target uang makan, tapi menunya itu mereka pilih sendiri. Jadi misal dari yang masak itu uang makannya misal 100 gitu ya, itu dibelikan lele berapa,
terus masak sayur apa, semua bahan-bahannya juga bebas ambil dari sini, sayur-sayur juga bebas kayak gitu. Paling cuma nambahin ikan lele kan di sini nggak ada. Di sini ada budaya dilakukan pada hari tertentu nggak kak? Semisal kalau setiap hari Jumat itu ada kegiatan sosial berupa bagi-bagi sarapan gratis atau semacamnya, ada nggak? Belum ada sih, sejauh ini belum ada. Jadi belum ada budaya kayak yang hari khusus itu, nggak ada? Belum. Apakah nilai-nilai budaya organisasi atau budaya perusahaan dapat berjalan dengan baik? Misalnya apakah karyawan itu masuk sesuai dengan shiftnya masing-masing? Alhamdulillah sekarang masih seperti itu. Dia juga tanggung jawab sama shiftnya sendiri. Terus apakah nilai-nilai budaya organisasi yang dikomunikasikan itu dapat menjadi pengarah dan penyemangat dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan, Pak? Misalnya, apakah ada reward tertentu kepada karyawan yang melebihi target? Apa di sini ada target atau enggak gitu? Dan semisal kalau ada target, apakah karyawan itu dapat reward atau enggak? Kalau di sini itu kita belum bikin sistem target, cuma kita emang ada rencana supaya karyawan itu lebih semangat gitu kan, biar dia itu termotivasi kerjanya. Karena kadang ada karyawan yang ya dia mau enaknya aja, kayak suka nyuruh-nyuruh atau dia udah misal udah ngerasa senior gitu kan, dia lebih banyak nyuruhnya, tolong dong ini, tolong ini. Kita pengen sih emang ada reward seperti itu. Cuma kalau kita reward yang target itu belum ada, tapi untuk lama bekerja kita ada. Kemarin kita sempat kasih reward ke pegawai yang udah 10 tahun sama kita, yang udah loyal 10 tahun, terus kita kasih reward. Iya, jadi buat kayak penyemangat teman-teman kan, wah kalau misal lama kerja, lama berbakti nanti kita dapat reward. Semisal kalau ada karyawan yang melanggar aturan, ada hukuman atau enggak, Kak? Hukumannya itu kita di sini tuh kayak masih bertangga gitu loh. Maksudnya di lingkungan kamu salah ini tuh jarang ada kata senior, jarang ada kata ini, semua itu teman. Berarti nggak ada senioritas, junioritas nggak ada, sama rata ya? Sama rata. Bedanya itu cuma karena kan kalau emak-emak kan usianya lebih tua, terus ada yang muda-muda gitu kan, itu kan mereka bisa jaga sopan santun sendiri. Peraturan itu mereka kena sanksi sosial sendiri. Kena sanksi sosial? Sanksi sosialnya tuh kalau di sini karena masih sistemnya tetangga-tetangga, jadi ya dari omongan-omongan kayak gitu. Paling kalau misal udah parah, nanti dapat teguran dari orang tuaku. Karena kalau misal aku yang negur itu kayak belum gitu loh, ya. Jadi yang harus negur itu ownernya sendiri. Kalau memang udah parah, terus kayak ngomongannya kok, maksudnya dari omongan ini kok tambah rancu gitu kan, kita klarifikasi sama si dianya sendiri. Paling nanti nggak yang hukuman berat sih, cuma dikasih tahu sih. Teguran lah ya. Teguran. Terus apakah dengan membicarakan nilai-nilai budaya dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja dengan giat? Mungkin kayak tadi ya, diberi teguran, omongan itu bisa menyemangati karyawannya kayak gitu. Terus tadi kakaknya bilang kalau memberi reward ya, reward untuk karyawan yang loyal itu bisa mempengaruhi karyawan lain juga. Nah itu berarti bisa. Terus untuk penerapan dari komunikasi nilai-nilai budaya perusahaan yang diterapkan seperti kekompakan antar karyawan, terus komitmen antara karyawan dengan pemilik, disiplin kerja, kerjasama dalam kampung sawah, apa itu sudah diterapkan oleh karyawan atau belum, Kak? Sejauh ini sudah ya, untuk loyalitinya karyawan itu sampai sekarang rata-rata jarang ada yang 1 tahun terus keluar, 1 tahun keluar. Rata-rata itu dia 3 tahun ke atas. Nanti misal mungkin dia kemarin dia yang keluar karena mau nyelesain skripsinya. Jadi skripsinya tuh dia ngerasa skripsinya tuh nggak kelar-kelar, soalnya jam kerja dan waktu pulang tuh udah males gitu kan. Dia mungkin punya target, tapi kalau udah sampai rumah capek, males kayak gitu. Jadi dia coba istirahat dulu. Dari bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik dengan karyawan gimana, Kak? Itu kita kalau dari orang tuaku sama karyawan itu saling transparan ya, maksudnya satu sama lain tuh paham gitu loh. Saling paham. Jadi terutama yang paling paham itu di bagian kasir, di bagian keuangan. Itu paling paham dan paling dekat dengan keluarga. Karena yang kasir ini tuh dia bisa mengerti gitu loh. Pas contohnya waktu corona kemarin, itu kan pendapatannya benar-benar turun drastis. Padahal pengeluarannya tuh bisa dibilang nggak turun juga, jadi ya masih hampir sama kayak gitu. Dan jadi dari kasirnya itu tuh pintar-pintar ngerayu yang supplier buat ditunda dulu ya, dikasbon dulu ya lagi ya, atau seperti itulah. Terus kalau kedekatan antara owner sama karyawan itu cukup dekat karena kita tuh selalu ada piknik. Jadi bentuk bonding kita itu mengadakan piknik. Setiap pokoknya setahun itu pasti ada. Setiap tahun. Kemarin yang tahun ini tuh udah di awal tahun kemarin, dan rencananya nanti di akhir tahun juga ada. Setiap tahun pasti ada, cuma kadang bentuk pikniknya sejauh apa, nah itu masih random gitu lah, kayak misal ada usulan dari karyawan, "Mah pengen ke Solo dong, Tawangmangu," lah nanti dikumpulin uangnya, terus dari nanti kita berangkat. Itu biasanya waktu hari apa? Hari raya atau? Itu kita nggak tentu, yang jelas malah kita bukan ambil momen-momen tanggal merah. Rame ya soalnya. Kita ambilnya yang biasa aja, misal kayak
bulan-bulan Januari setelah awal tahun itu kan Iya. terus biasa tuh momennya lah waktu itu kita pakai. Terus pas akhir tahun tuh sebelum bulan November, karena kalau udah November Desember itu kita udah fokus ke untuk persiapan akhir tahun. Terus untuk standar pelayanan konsumen sendiri gimana Kak? Sejauh ini kalau kita lihatnya itu dari review Google ya. Oh, review Google. Jadi aku tuh coba memahami pelayanannya sini ke customer, yang diterima customer itu dari review dari Google. Untuk reviewnya itu tak lihat sih masih standar, maksudnya ada sih yang komplain, tapi itu pasti di hari Minggu atau hari tanggal merah. Terus selanjutnya ini motivasi ya Kak, dari motivasi di Kampung Sawah. Yang pertama ini apakah ada motivasi dari luar atau dari Kakak sendiri yang mendorong untuk membuka Kampung Sawah ini? Motivasinya sih enggak. Motivasi dari kakaknya mendirikan ini itu? Pertama kita karena kerjasama, terus karena banyak peminatnya dan akhirnya menimbulkan keuntungan, jadi kita lebih bersemangat lagi dan kita coba ambil anak-anak sekitar sini biar mereka tuh kalau sini tuh kebanyakan buruh pabrik. Oh, buruh Maksudnya pabrik. suka ke pabrik-pabrik gitu loh. Nah coba ke teman-teman yang di sini, kira-kira dia nggak usah kerja jauh-jauh, jadi biar di sini aja. Yang deket ya? Iya, yang dekat. Apakah ada kendala Kak dan tantangan dalam membentuk ini motivasi karyawan? Tantangannya itu karena ada sih tantangan. SDM-nya kita kan rata-rata orang sini Ya. dan tetangga sendiri. Jadi Oh, sudah saling kenal ya Kak? dan lebih susah untuk mengatur. Contohnya kayak kita bikin SOP misal gitu ya. Lah untuk bisa konsisten di SOP-nya itu mungkin hanya berjalan sekitar 1 bulan, nanti balik lagi. Jadi harus diingatkan lagi. Mungkin masih seperti itu karena kita SDM-nya mungkin sekitar sini ya. Oh, iya. Kebanyakan kan ya lulus SMA udah pada kerja gitu. Ada berarti. Ada. Untuk halangannya sementara ini sih yang kita rasain di bagian SDM-nya. Terus menurut kakaknya apa pentingnya motivasi bagi karyawan? Penting banget karena kalau kita nggak memotivasi karyawan itu karyawan nanti kerja juga kurang semangat. Terus misal ada komplain apa dia juga langsung bete. Jadi kayak udah kok saya komplain terus gini. Nah kita coba kasih hiburan-hiburan itu ya kayak tadi bonding berupa piknik. Terus habis itu kita juga transparan sama anak-anak. Kita juga suka ngasih lelucon-lelucon gitu loh. Jadi kayak kalau dilihat tuh bos sama karyawan tuh nggak ada bedanya karena Kayak kayak teman saling gitu, membaur ya. iya. Mungkin seperti itu. Terus kalau ada karyawan yang baru itu ada pelatihannya Kak? Kita pelatihan itu dari pelatihan antar teman, ada kan pelatihan dari teman sendiri. Oh iya. Jadi kita mungkin kasih arahan secara umum dia kerjaannya gimana. Nanti untuk tradingnya itu teman sendiri. Jadi kayak pas pertama kali dia anterin orderan itu misal waiters gitu ya, dia pertama kali anterin orderan itu yang ngasih tahu temennya sendiri. Nanti kalau udah diantar nanti dicek, misal udah selesai berarti dicek, berarti yang kurang nanti kan kelihatan ya gitu. Menurut kakaknya apakah motivasi yang kakak miliki dalam mengembangkan Kampung Sawah ini memiliki manfaat yang besar pada Kampung Sawah? Motivasi dari luarnya itu kita pengen undaan ini tuh ada ikonnya. Apakah ada beban yang kakak rasakan selama menjadi seorang pemimpin? Bebannya itu karena sifat dari anak-anak itu beda-beda dan karena lama kerja dengan orang-orang di timnya itu jadi terlalu solid sama timnya. Jadi kayak berkelompok gitu lah, yang bagian masakan, yang bagian SS, yang bagian waiters, dan kadang tuh misal ada satu permasalahan itu tuh lucunya tuh mungkin karena orang sini ya itu saling salah-salahan. Gak ada yang ngaku gitu? Iya, masih salah-salahan gitu loh Kak. Dan itu masih dibahas terus ya kan, kalau kayak gitu kan nggak selesai toh. Paling di situ kayak yaudah kayak gitu aja, wes gitu aja ya. Nanti paling aku ngomong sama yang S atau ngomong sama yang ini, tapi biar nggak saling menyalahkan gitu loh. Apa yang kakak lakukan jika ada karyawan yang menentang peraturan dari Kampung Sawah sendiri? Kalau yang menentang yang parah banget ya, itu kita pernah itu bener-bener sampai bikin mamaku marah, terus akhirnya bukan nggak sengaja keceplosan, emang sampai marah terus bilang nek, yaudah kamu nggak usah kerja lagi aja di sini. Langsung keluarin ya? Karena dia awalnya berawal dari cekcok karyawan sendiri, terus habis itu berlanjut terus nih karena udah dengar omongan, udah dikasih tahu nggak usah lah ditanggepin kayak gini, tapi mereka masih berlanjut tuh sampai yang parah banget, gaduh banget di dapur, akhirnya sampai mamaku bilang gitu. Terus cara kakaknya agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi karyawan gimana?
sejauh ini yang aku lakuin ini kan aku masih setahunan ya, belum yang lama banget. Itu aku coba membaur dulu, terus habis itu aku coba kenali karakternya masing-masing supaya nggak salah tangkap. Karena kan usianya beda-beda nih, ada yang usianya tua, ada yang menengah, ada yang masih di bawahku juga banyak. Itu aku kenali dulu karakteristiknya mereka, terus kalau misal ada usulan atau apa itu aku coba ngomong sesuai gaya mereka kalau ngomong. Kenalin, nama aku Rifki dari IAIN jurusan Manajemen Tinggi Syariah. Di sini ya ini apa buat observasi ya, buat tugas UAS ya. Sebelumnya kakaknya boleh kenalan dulu. Boleh, Ya. nama aku Ratna. Ratna di sini menjabat sebagai Ceker. apa? Ceker. Hacker. Sebagai itu kak, apa ya, yang menyajikan makanan gitu. Oh, mencuci makanan. Sudah berapa lama di sini kakaknya? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya ya. Menurut kakaknya, apakah selain dari pemilik kampung sawah ini ada karyawan lain nggak yang berperan dalam memimpin? Ada. Ada sih. Itu gimana? Bisa dijelasin lebih itunya? Kayak misal di sini kan terbagi kayak per kelompok ya, kayak kelompok waiters, kayak dapur. Nah, setiap perbagian itu apakah ada pemimpinnya masing-masing atau enggak? Ada pemimpinnya masing-masing. Oh, berarti ada ya. Terus jika ada, mengapa kok karyawan tersebut itu terpilih menjadi pemimpin? Apakah ada kayak emang sudah diamanai oleh pemimpin, atau memang dari sikapnya pantas jadi pemimpin atau gimana? Enggak sih, cuman kayak gini loh. Orang itu gimana ya bahasanya? Ya aku kira Gak apa-apa, santai aja. Santai, gak apa-apa kok. kayak udah dikasih kepercayaan gitu. Oh, dari pemimpinnya gitu. Dengan dikasih kepercayaan kalau bisa memegang sebagai pemimpin. Oh gitu. Berarti langsung ditunjuk gitu? Atau dirundingkan terlebih dahulu? Dirunding dulu siapa yang pantas gitu, nanti kepilih. Voting atau enggak? Voting sama kelompoknya itu. Oh, sama kelompoknya. Terus apakah selama memimpin itu menurut gini, menurut kakak pemimpin sekarang itu menyamaratakan karyawan atau enggak? Maksudnya menyamaratakan? Menyamaratakan maksudnya gini, kalau kan ada ya karyawan itu pasti usianya beda-beda ya, ada yang tua, muda, gitu, remaja. Dan menurut kakak itu pemimpin dari kampung sawah ini sikapnya ke karyawan itu sama atau enggak? Sama. Sama ya? Enggak dibeda-bedakan. Enggak dibedakan ya. Terus hubungan komunikasi menurut kakaknya pemimpin sama karyawan gimana? Baik. Bisa akrab sama yang baru, karyawan baru gitu. Terus yang senior bisa mengarahkan yang karyawan baru, gini gitu. Bisa semua sih. Baik ya intinya ya. Terus menurut kakaknya sikap pemimpin dalam menghadapi setiap masalah yang ada berhasil atau enggak? Misal kalau di kampung sawah ini ada masalah nih, masalah dari karyawan. Nah, pemimpin ini bisa apa enggak mengatasi masalah tersebut? Kalau dilihat dari pandangan kakaknya. Ya alhamdulillah bisa. Bisa ya. Dengan cara apa? Biasanya pemimpin di kampung sawah memberikan motivasi pada karyawan. Dalam pandangan karyawan di sini. Supaya lebih giat bekerja, supaya taat peraturan gitu. Ya kita cuman memberi arah-arahan yang benar gitu. Ya, arahan yang benar. Terus apa sih? Enggak, omongannya ya enggak begitu kasar sih. Cuman diarah-arahin yang benar gimana biar taat gitu, Ya. biar ngerti pekerjaan di sini Ya. sebagai apa. Ya lebih ke omongan ya berarti ya. Udah mungkin itu pertanyaannya, sedikit kok nggak banyak-banyak. Terima kasih ya sebelumnya sama Kak siapa? Karena Ya karena terima kasih atas waktunya. Nah jadi itu tadi adalah observasi yang bisa saya lakukan terkait interview dengan manajer kampung sawah. Nah mungkin untuk kalian yang bisa atau ingin berkunjung ke restoran yang unik yang dikelilingi dengan sawah dan khasnya yang sup keongnya yang segar, mungkin kalian bisa langsung datang ke kampung sawah. Dan selebihnya saya mohon maaf jika ada sedikit kekurangan maupun banyak, saya mohon maaf. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kampung sawah yang sudah menyempatkan waktunya kepada saya untuk melakukan observasi UAS pada perkuliahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.